Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tanpa terasa malam hari ini kita sudah memasuki ibadah puasa kita di malam yang ke-15. Walaupun dalam suasana COVID-19, namun kita sudah mulai merasakan nikmatnya ibadah puasa di tahun ini, dan juga kita sudah dapat merasakan nikmatnya sajian aneka hidangan ruhani di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita dan amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, di malam yang ke-15 ini insya Allah kita akan lengkapi hidangan ruhani kita, taraweh kita, yaitu dengan kultum, ya, kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Nah, kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang pesan moral ibadah Ramadan. Pesan moral ibadah Ramadan. Itu tema kita malam hari ini. Perlu kita ketahui dengan baik bahwa dalam pandangan ajaran Islam, salah satu ciri utama seseorang mendapatkan kebahagiaan adalah ketika dia telah kembali kepada kesucian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang yang menjaga kesucian dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Itulah sebabnya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ibadah supaya kita benar-benar dapat kembali kepada kesucian, maka di dalam 1 tahun ini, di dalam setiap tahun Allah menyediakan 1 bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Disinilah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan amalan-amalan Ramadan yang lainnya. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, menarik kita kaji dengan seksama di dalam permulaan surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala memulai firman-Nya dengan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Para shaimin dan shaimat, ayat ini diawali dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu. Ini mengandung makna bahwa modal utama yang harus kita siapkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah Ramadan itu, yaitu dengan keteguhan iman, dengan kemantapan iman. Ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut, Imam Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Tafsir Sofwatut Tafasir, beliau menjelaskan nadahum bilafdil iman. Mereka kaum muslimin dipanggil oleh Allah dalam ayat ini dengan lafaz iman. Itu mengandung makna tidak lain diantaranya adalah liyuharrika fihim, untuk menggerakkan, untuk menggetarkan apa yang ada di dalam diri mereka, yaitu apa? Masyairat ta'ah, kesadaran untuk taat. Allah hendak menggerakkan kesadaran untuk taat. Wa yuzkiya fihim, dan Allah hendak menggelorakan apa yang ada di dalam diri-diri mereka, yaitu jadwatal iman, yaitu semangat keimanan. Jadi dengan ayat ini Allah memanggil kita sekalian, yaitu dengan iman. Sebagian ulama ada yang membedakan tingkatan iman dengan Islam, sehingga di antara mereka ada yang mengatakan setiap orang yang iman sudah pasti dia Islam, tetapi belum tentu sebaliknya. Salah satu dalilnya adalah didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Badui, amanna, kami telah beriman. Padahal ketika mereka menyatakan pernyataan itu, mereka sama sekali belum berbuat apa-apa. Maka kemudian pernyataan mereka itu dikoreksi oleh Allah Ta'ala. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lam yu'minu, kamu sekalian belum beriman, tetapi kamu baru Islam. Qul lam yu'minu walakin kunu aslamna, tetapi kami baru Islam, baru berserah diri. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum, selama iman belum benar-benar masuk ke dalam hati-hati kamu. Inilah salah satu dalil yang berpendapat bahwa orang yang beriman sudah pasti dia Islam, tetapi belum tentu itu sebaliknya. Apalagi kalau Islamnya baru sebatas Islam formalitas, Islam formalistik, ya. Apatah lagi kalau yang namanya Islam KTP, nah, tentu itu masih sangat jauh. Nah, karena itu maka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di dalam jamuan hidangan ruhani, ibadah puasa dan amaliyah Ramadan ini, yang pertama adalah iman. Sehubungan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka
penting sekali di bulan suci ini kita harus sambil melaksanakan ibadah puasa khususnya dan amalia Ramadan yang lainnya, maka kita bersama-sama untuk mengecas iman kita sekalian. Ibarat aki, ibarat ponsel, ibarat baterai. Itu kan ada saatnya kita mengalami kelemahan, lowbat, ya, mengalami kelemahan. Maka ketika mengalami kelemahan itu, kita harus berupaya untuk mengecasnya. Bagaimana cara mengecas iman kita? Yaitu dengan meningkatkan ketaatan. Maka niatkan di bulan suci ini, selain kita berikhtiar melaksanakan ibadah puasanya yang sempurna, kita sempurnakan pula dengan melaksanakan qiyamul Ramadan, yaitu dengan sholat tarawih. Walaupun kita pada tahun ini terpaksa kita harus menyelenggarakan sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan di rumah kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, man qama Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berdiri melaksanakan qiyamul Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Inilah saya kira pesan moral pertama dalam kultum kita pada malam hari ini, yaitu mari kita jadikan momentum ibadah Ramadan ini untuk mengecas kembali iman kita sekalian, agar benar-benar terinternalisasikan ke dalam diri kita, sehingga iman kita tidak hanya sekedar di pinggiran saja. Istilah orang Jawa Barat, tidak hanya sekedar ngulik bawang, tetapi terinternalisasikan, masuk ke dalam hati, lubuk hati kita yang paling dalam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dikaruniai keimanan yang teguh, keimanan yang mantap, keimanan yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu